Ikan busuk yang mengandung jutaan bakteri ini seharusnya dibuang. Namun di tangan oknum pedagang curang, ikan tak layak konsumsi ini justru dijadikan bahan baku pembuatan siomay dan batagor. Tak hanya itu, pelaku juga menambahkan sejumlah zat kimia berbahaya. Aroma ikan yang menggoda ditambah dengan rasanya yang gurih membuat siomay banyak disuka. Siomay pun selalu menjadi pasangan untuk menikmati batagor atau bakso tahu goreng. Keduanya sama-sama terbuat dari adonan tepung tapioka dan ikan. Terus dari teksturnya gitu, kalau misalnya agak-agak keras kayaknya itu udah lama gitu kan. Terus takutnya mengandung pengawet gitu ya Mbak ya. Saya lebih suka yang kenyal gitu sih. Kalau dari aroma, kalau misalkan yang ikannya nggak segar, aromanya agak bau gitu ya. Kalau misalkan ikannya yang segar gitu jadi enak ke ininya. Tapi apakah Anda yakin siomay yang Anda konsumsi aman? Tim reportase investigasi mendapati oknum penjual siomay yang berlaku curang. Tidak hanya menggunakan zat kimia berbahaya, pelaku juga menggunakan ikan yang nyaris busuk. Semua demi meraup rupiah sebanyak-banyaknya. Nama penjual siomay ini kami samarkan menjadi Bapuk. Rupanya Bapuk juga membuat batagor. Belasan tahun Bapuk berjualan siomay keliling. Namun 6 tahun terakhir Bapuk mencampur siomay dan batagornya dengan borak. Bapuk menyebut boraks dengan istilah pijer. Pijer itu yang utama bisa pengawet, bisa ngerasin, tadi lembek kan jadi agak keras, ada istilahnya kenyal dikit gitu. Boraks alias pijer sendiri bukan barang asing di kalangan pedagang makanan. Kami telah menemukan keberadaan boraks pada lontong, sayuran hijau, otak-otak, serta bubur ayam. Dan kini siomay dan batagor menambah panjang daftar itu. Padahal bahaya boraks tidaklah sepele. Minimal dosis merugikan lah. Karena dengan sebelum dosis letal itu ada dosis yang sudah merugikan, yang akan menimbulkan iritasi di berbagai organ tubuh kita, kayak kulit, kayak ginjal, hati gitu ya. Apapun bahaya boraks, Bapuk tidak peduli. Yang penting biaya produksi siomay dan batagornya kecil. Ya kalau menurut saya mah itu udah itu banyak, cuma nggak dananya mendetil gitu kita mau pakai, cuma ini nggak, udah biarin lah masing-masing gitu. Sangat mudah bagi Bapuk mendapatkan boraks dan zat kimia lain. Bapuk membelinya dalam satu paket bahan kimia di sebuah toko. Paket itu berisi benzoat, titan atau pemutih, soda, dan boraks. Boraksnya sendiri dihargai Rp4.000 per setengah onsnya. Yang 4 macam itu sebenarnya yang lain mah nggak dikasih gitu, cuma saya aja. Tidak hanya boraks yang digunakan Bapuk, agar biaya pembuatan siomaynya makin kecil, ia menggunakan ikan yang paling murah harganya dengan kualitas rendah. Ikan itu sudah hampir busuk. Masalah ini ya yang murah aja. Masalah hari-harinya nggak tahu, soalnya kan itu penting saya mah yang paling murah gitu. Tapi yang lain mah kan mahal gitu. Penambahan boraks pada makanan sangat membahayakan. Celakanya, Bapuk juga menambahkan 3 zat kimia lain ke dalam adonan batagor dan siomay olahannya. Simak lanjutan investigasinya sesaat lagi. Untuk menyiasati bau ikan yang nyaris busuk serta warna tepung tapioka yang keruh, Bapuk menambahkan 4 zat kimia sekaligus. Celakanya, seluruh zat ia campurkan secara serampangan. Siomay merupakan salah satu jajanan favorit. Sayangnya, jajanan yang menggugah selera dan banyak diminati ini tidak luput dari kecurangan.
Tim reportase investigasi mendapati seorang pedagang siomay dan batagor yang tega berlaku curang. Tidak hanya menggunakan ikan yang nyaris busuk, Bapuk juga menggunakan bahan-bahan berbahaya. Saat membuat adonan siomay dan batagor, ikan busuk telah digiling. Sudahlah menggunakan ikan busuk, pembuatannya pun jauh dari kata bersih. Bapuk tidak merasa perlu mengaduk adonan dengan sarung tangan ataupun sendok. Lalu tepung tapioka yang digunakan Bapuk adalah tepung berkualitas rendah. Tidak lupa, Bapuk menambahkan bahan kimia berbahaya di adonan siomay dan batagornya. Pertama tadi soda, yang kedua itu benzoat bisa buatnya biar agak awet gitu bisa. Terus titan, pemutih, jadi aci hitam kan jadi putih kan biasa buat hemat. Aci yang putih makan mahal, yang hitam agak murah jadi pakai pemutih. Tepung tapioka kualitas buruk menyebabkan warna adonan siomay dan batagor Bapuk tidak putih bersih. Bapuk pun mengakali dengan mencampur titan alias pemutih. Itu kan aci mahal, aci agak mahal, yang putih mah agak mahal, beda 1000 juga lumayan kan, kalau banyak mah. Kalau ini yang agak hitam kan pakai titan, kalau jadi putih biasa kayak aci yang mahal gitu. Sebagian bahan kimia yang digunakan Bapuk memang tidak dilarang digunakan pada makanan, tapi ada aturan dan batasnya, seperti penggunaan pengawet natrium benzoat. Kalau untuk benzoat pengawet itu sekitar 1 gram lah untuk tiap 1 liter. Aturan dan batasan itulah yang tidak ditaati Bapuk. Bapuk menambahkan serampangan. Sementara itu, Bapuk sebenarnya tahu bahwa boraks alias pijer dilarang digunakan dalam pengolahan makanan. Yang tidak Bapuk tahu adalah efek negatif dari boraks. Karena tidak tahu efek negatif itulah, Bapuk terus mencampur boraks dalam adonan siomay dan batagornya. Setelah siomay dan batagor matang, tibalah saatnya bagi Bapuk untuk berjualan. Rupanya dagangan Bapuk cukup laris. Kadang Bapuk juga mendapat pesanan untuk acara pengajian atau sunatan. Ia menjual Rp500 per buah. Enggak ada yang komplain masalah bau, enggak, saya aman. Sisa batagor dan siomay yang tidak terjual hari ini akan dijual esok hari. Sejak tahun 1979, penggunaan boraks, pijer atau bleng telah dilarang pemerintah. Pemerintah sendiri bukannya tidak mengendus penggunaan boraks oleh sejumlah pedagang makanan. Ada, cuma ya ini tadi sifatnya insidental, dan itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu nggak bagus cara pengawasan seperti itu, karena yang dinamakan pengawasan kan semacam surveillance ya, terus-menerus dilakukan monitoring. Sayangnya, hingga kini boraks masih mudah didapat. Kami membawa sampel siomay dan batagor buatan pelaku ke laboratorium untuk mendeteksi kandungan zat-zat kimia dan bakteri. Hasilnya mencengangkan. Hasil uji laboratorium menunjukkan siomay dan batagor buatan Bapuk positif mengandung jutaan bakteri sekaligus 4 zat kimia berbahaya. Dikala udara dingin, siomay dan batagor menjadi pilihan yang pas untuk sekedar menghangatkan badan. Sayangnya, siomay dan batagor bertabur zat pemicu kanker beredar di pasaran. Salah satunya siomay dan batagor yang dibuat Bapuk. Untuk memastikan kandungan bahan-bahan berbahaya dalam siomay dan batagor buatan Bapuk, tim reportase investigasi membawa batagor dan siomay ke laboratorium Balai Besar Industri Agro di Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pengujian terbukti, siomay dan batagor buatan Bapuk mengandung boraks atau pijer alias bleng.
Hasil uji borak pada produk batagor dan siomay ini menunjukkan positif. Siomay dan batagor bapuk juga mengandung banyak sekali bakteri, termasuk bakteri E. coli dan Vibrio cholera. Dan ada satu bakteri lagi yang berbahaya, yakni bakteri Vibrio cholera. Ya, kita tahu bahwa kolera itu kan juga penyakit berbahaya bagi perutnya. Sebagian bakteri memang bisa mati saat bahan makanan dimasak, namun ada bakteri yang kebal terhadap panas. Salah satunya bakteri yang ditemukan dalam siomay dan batagor buatan bapuk. Kami, tim reportase investigasi juga melakukan studi kasus. Kami mengumpulkan 4 sampel acak dari 4 pedagang berbeda di berbagai tempat di Pulau Jawa. 2 diantaranya adalah siomay yang cukup terkenal. Sampel kemudian diuji di Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Agar hasil uji akurat, 4 sampel siomay ini diuji secara ganda, yakni uji nyala dan uji kertas kurkuma. Pengujian dengan 2 metode berbeda ini menghasilkan jawaban yang sama persis. 2 dari 4 sampel positif mengandung borak. Sampel yang dimasuk ke kami diujikan, 2 sampel memang tidak mengandung borak, 2 lagi memang positif borak. Sudah semestinya kita bijak dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi agar tidak terjerat pada makanan berbalut bahan-bahan berbahaya. Meski demikian, kita tidak perlu khawatir berlebihan karena masih ada pedagang jujur yang menggunakan bahan-bahan murni dalam siomay buatannya. Salah satunya lasimin. Meski tanpa bahan-bahan berbahaya, nyatanya usaha yang telah 10 tahun digeluti lasimin ini tetap bisa menghasilkan untung. Kuncinya terletak pada kualitas ikan yang digunakan. Setahu Imam Bojol ini itu ngutamain mutu dan rasa itu kan. Jadi ikannya juga nomor 1 terus. Jadi kualitasnya terjamin lah, dijamin. Agar Anda terhindar dari mengonsumsi siomay berbahaya, inilah tips dari kami. Pertama, cium dulu aroma ikannya. Siomay atau batagor dengan ikan tidak segar aromanya tajam alias anyir. Sedangkan siomay dengan ikan segar aroma tidak terlalu mencolok. Kedua, siomay dan batagor yang menggunakan boraks akan lebih kenyal, sedangkan yang tidak menggunakan boraks akan sedikit lebih keras. Ketiga, periksalah kondisi siomay dan batagor saat sudah tidak panas lagi setelah digoreng. Kalau ukurannya tetap, patut diduga adonan batagor atau siomay itu banyak menggunakan soda. Tim reportase investigasi. Kami berharap tayangan tadi bermanfaat bagi Anda dan kini simak informasi terhangat dalam reportase utama. Saya Ivan Kurnia, sampai jumpa.